Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya beri kesempatan dulu kepada juru bicara PDI Perjuangan, Mas Ciko Hakim. Mas Ciko, silahkan, itu tadi dipertanyakan oleh Istana, kenapa sampai ada rekaman itu diputar sebelum nanti saya beranjak ke reshuffle tetap ya. Kalau asal muasalnya saya nggak tahu karena saya tidak berada dekat sekjen waktu hari itu. Tapi kalau kita bisa lihat justru bisa dikatakan oh itu beberapa tahun yang lalu itu di forum A, forum B, forum C ya kan. Beliau mengatakan ini untuk mengintimidasi orang-orang yang melakukan A, B, C, D ya kan. Justru itu kan menunjukkan tabiat dan karakter seorang Presiden Jokowi. Jadi artinya konteksnya dimanapun itu pembicaraan itu dilakukan, artinya ya itulah karakternya Presiden Jokowi. Jadi karakter aslinya itu karakter memang itu? aslinya terlihat ya kan, bahwa dia akan menggunakan aparat, saya akan bisikin KPK, saya akan bisikin polisi, saya akan bisikin institusi-institusi lain, kejaksaan dan lain-lain untuk menindak kalian-kalian. Artinya apa? Nah, ini kan berseberangan dengan statement-statement beliau di berbagai kesempatan yang kalau ditekan terkait dengan kinerja yang buruk dari polisi misalnya atau kinerja buruk dari KPK misalnya, beliau akan mengatakan, wah saya nggak bisa mengintervensi, tanyakan dong ke KPK, tanyakan dong ke ini. Saya kan nggak bisa mengintervensi yudikatif, ya kan kalau kita bicara soal pengadilan misalnya dan hal-hal lain. Tapi di kesempatan itu justru itu menegaskan bahwa itulah karakter aslinya Pak Jokowi. Tapi kan itu karakter yang bagus. Karena kan kalau ada yang mencuri, ada yang korupsi, ada yang nyeleweng. Ya silahkan aja. Silahkan. Makanya ini kan udah terbuka. Artinya satu Bang Arif jadi gini. Artinya ya silahkan menilainya seperti itu. Sebagian publik akan menilai bahwa berarti itu berseberangan dengan statement-statement beliau yang sering mengatakan bahwa saya tidak bisa mengintervensi. Ketika ada hal yang salah dilakukan institusi-institusi yang di bawah dia, institusi negara, dia tidak KPK, tapi dia memberikan info kepada KPK. Ya jadi intinya gini loh, ini penilaiannya Bang Arif seperti itu. Tapi silakan masyarakat yang menilai. Jadi terbukanya rekaman seperti itu, ini kan open for the public to menilainya. Bukan ya itu kan omongan di depan dan nggak bisa diarahkan juga bagi kami di PDI Perjuangan. Justru kita bicara ini soal karakternya adalah memang kalau ada yang salah dia akan melakukan hal-hal seperti itu. Iya kan, nggak apa-apa. Artinya beliau beliau bisa mengintervensi. Dia bisa mengintervensi KPK. Artinya dia bisa mengintervensi kepolisian. Dia bisa mengintervensi kejaksaan untuk menindak siapapun itu. Nah, itu kan bagus. Ya, tetapi kan ini berbeda dengan apa yang disampaikan di. Tapi kan memang sampai hari ini juga nggak ada bukti kalau misalnya dia menggunakan KPK, kejaksaan atau kepolisian untuk nangkepin orang-orang yang menjadi lawan politik dia kan nggak ada. Itu kan mana buktinya? Silakan Bang. Mana Bang? Jadi kalau menurut Mas Poyu itu sesuatu yang bagus gitu. Gini ya, kalau Grace merasa bahwa itu kan teks yang lama, ngapain diputar ulang? Silakan protes, kenapa setiap 17 Agustus teks proklamasi itu yang dibaca terus? Kan mau mengingatkan substance dari proklamasi, mau mengingatkan substance dari psikologi Jokowi. Jadi semuanya itu menyangkut. Hasto punya kepentingan untuk mengingatkan bahwa dari awal sebetulnya origin dari Jokowi seperti itu. Lalu now it can be told. Nah kira-kira begitu maksudnya kan. Sekarang saya terangkan itu. Tentu Hasto tahu itu bahwa dari awal bahwa itu di forumnya PDIP. Tapi untuk mengingatkan anak-anak muda mahasiswa yang pada waktu itu mungkin masih SMA, belum tahu watak Jokowi, sekarang diingatkan oleh PDIP. Begini loh wataknya Pak Jokowi itu, dia bisa menggigit. Apa aja dia bisa gigit. Kecuali giginya sendiri dia nggak bisa gigit. Jadi kita mau lihat sebetulnya isi dari rekaman itu memperlihatkan karakter dasar dari kepemimpinan Pak Jokowi. Dan itu yang dia lakukan di Mahkamah Konstitusi, dia lakukan di MK, di KPK, dia lakukan ke Golkar, dia lakukan ke PDIP. Kan itu yang terjadi kan. Jadi itu sekedar referensi untuk mengingatkan bahwa inilah genealogi politik dari Jokowi, yaitu bisa mengacak-acak apa aja. Jadi gini ya, saya kasih tahu sama teman-teman mahasiswa. Mas Hasto itu telah memperkosa teks. Dia memperkosa teks. Teks itu tidak boleh dilepaskan dari konteksnya. Pidato Pak Jokowi itu sangat panjang. Justru Pak Jokowi itu mengingatkan para aparatur ya, baik kepala daerah maupun penegak hukum untuk bekerja dengan baik.
Agar apa? Agar Indonesia bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menurunkan impor. Bahkan dia mengingatkan aparat hukum untuk tidak mengganggu, menggigit orang-orang yang bekerja dengan baik, birokrat yang bekerja dengan baik, pengusaha yang bekerja dengan baik. Dan dia mengatakan begini, kalau ada aparat hukum yang main-main, diganti saja kepada para pimpinan. Nah, soal bisikin atau ngasih tahu itu kan biasa. Nah, Anda kalau jadi pimpinan, Anda dapat informasi dari sana, dari sini. Kalau ada hal yang tidak benar, saya sampaikan, kan bahasanya begitu. Justru Pak Jokowi itu sedang berperan sebagai whistleblower. Dalam hukum, whistleblower itu bagus apa jelek? Bagus. Justru kalau ada penyimpangan, dia kasih tahu kepada aparat hukum. Bukan dia sendiri yang menindak. Itu yang saya sebut berbahaya sekali Mas Hasto ini. Tidak menjelaskan kapan acaranya dilaksanakan, dan dia memotong seenaknya. Hanya pada bagian-bagian yang ini kan kembali lagi kalau bicara soal acara ini bicara soal karakter artinya presiden yang selama ini mengatakan tidak bisa mengintervensi yudikatif, tidak bisa mengintervensi KPK, tidak bisa mengintervensi kejaksaan, ternyata kan bisa dan akan melakukan itu, dan itu ada hubungannya dengan apa yang terjadi sekarang. Kita tahulah apa yang terjadi sekarang, ada pergantian ketua umum Golkar, ya kan, mundurnya Erlangga Hartarto, semua orang bisa menebak, ini udah menjadi rahasia umum. Jadi nggak ada memperkosa teks, nggak ada memperkosa teks, yang ada adalah memperkosa kemerdekaan, memperkosa kebebasan berpendapat, memperkosa hak-hak orang yang mengkritik presiden dan dianggap memproduksi hoaks. Gimana Mas Ciko? Biasa ini nggak ada hoax kok. Hoax itu bukan nggak ada hoax, tapi mencabut dari konteks dan mencabut dari silakan dijawab. Kita tidak menyangkal bahwa itu pembicaraan itu ada di mana. Oh, nggak ada begitu, ya kan? Yang menjadi hoax itu adalah ketika mengatakan bahwa presiden selama ini tidak bisa mengintervensi institusi-institusi itu. Ternyata bisa menjadi whistleblower. Ternyata beliau mengatakan sendiri, saya bisa intervensi, saya bisa suruh orang gigit kamu, bukan saya gigit sendiri loh, tapi saya bisa suruh orang gigit kamu. Nah, ini jelas. Ini presiden yang baik, yang membela rakyat. Kalau ada penyelewengan dilaporkan kepada aparatnya. Tapi begini, apapun kan dia seorang presiden. Memang hak dia untuk memerintah kejaksaan, polisi, untuk menangkapi orang-orang yang maling. Daripada ada presiden nggak memerintahkan aparat hukum terhadap orang yang korupsi malah disimpan gitu kan. Nah itu kan nggak baik. Tapi kan dikhawatirkan ini bisa menjadi pisau bermata dua. Enggak lah, kan sekarang gini. Sekarang begini. Tapi selama nurut kan boleh disimpan ya kan. Kalau ada pelanggaran dilaporkan. Pelanggaran, kalau nggak pelanggaran nggak dilaporkan. Tanya ke mahasiswa tuh, versi ini yang benar apa versi saya yang benar coba? Versi saya lah yang benar. Karena kan jujur. sebagai kalau pengalaman ya selama ini ya. Ayo jujur, kalau nggak gue gigit loh. Mendengarkan saya, publik itu banyak dukung yang versinya saya gitu. Oh gitu. Buktinya menang Pilpres 2024. Oh, oke. yang lain. Ya, jadi ini Pak Jokowi bertindak sebagai whistleblower, Bung Rocky. Whistleblower ini. Gimana? Kalau ada penyelenggaraan dilaporkan. Apakah ini menjadi pisau bermata dua atau justru ini menjadi whistleblower? Iya, tadinya whistleblower itu, tapi yang terjadi adalah tornado. Tornado apa gimana? Iya, diputer-puter tuh keangkat satu akar beringin itu keangkat oleh tornado. Bantengnya itu mau digorok, untung bantengnya mampu untuk lari duluan kan. Kalau kita lihat misalnya riset tentang psikologi Pak Jokowi itu baru ditulis oleh siapa itu orang Australia yang bahkan tadinya membela dia. Dia terangkan bahwa memang itu wataknya. Jadi ini cuma membenarkan akhirnya fakta ini kendati dia udah passe, dia justru relevan ketika riset tentang psikologi Pak Jokowi wataknya itu dikeluarkan oleh kalangan akademisi itu. Oh memang itu wataknya. Jadi dia menyembunyikan sesuatu dengan kalimat-kalimat itu, tapi itu yang dia praktekkan kan. Jadi berkebalikan begitu? Ya, bukan sekedar berkebalikan, dimaksudkan untuk menyembunyikan maksud, tetapi dengan akibat yang, ya maksudnya, ya saya nanti saya whistleblower kan. Tetapi dia lakukan sudah. Itu dasarnya kan. Lah KPK itu dibelah oleh Jokowi, PDIP dibelah, Golkar dibelah, segala macam. Jadi bukan sekedar digigit, dibelah itu. Oke. Apa nggak bengis itu? Oke. Ya, saya mau tanya ke Mbak Grace. Silakan Mbak Grace, tanggapan dari Istana. Itu watak aslinya Pak Jokowi. Ini terkait yang mana nih Mbak Nana? Ya itu tadi yang soal rekaman itu Mbak, yang tadi Anda pertanyakan juga. Ya,
itu tadi saya tadi mau jawab tapi dia di mute ya. Jadi konteksnya. Misalnya bapak-bapak ini nggak bisa di mute, Mbak. Saya juga pusing. Silakan. Ya. Ini justru Pak Presiden menegur aparat yang justru mengintimidasi, menakut-nakuti, menggunakan kekuasaan untuk menindas orang, begitu kan? Jadi yang seperti ini ya beliau akan menginformasikan kepada pimpinan-pimpinannya masing-masing, begitu kan? Tapi memang ada sesuatu yang salah di situ, bukannya beliau mengkriminalisasi orang. Ini konteksnya makanya harus dibaca secara keseluruhan. Kalau teman-teman mahasiswa atau siapapun mau melihat konteksnya seperti apa, gampang kok, tinggal ke websitenya Setkap, bisa dibaca lengkap di situ dan dilihat konteksnya seperti apa. Oke, begitu ya penjelasan dari Istana ya, Mbak Grace. Oke. Saya kembali lagi ya, kita tinggalin itu yang soal rekamannya Mas Hasto tadi. Kita kembali lagi ke reshuffle kabinet karena tadi Kang Mas Poyu sudah menyampaikan soal untuk menghadapi persoalan yang gemuk ini makanya butuh kabinet yang gemuk dan efisien. Oh, gimana tuh kabinet gemuk efisien itu gimana konsepnya, coba dijelasin. Saya agak bingung itu. Gini, gemuk efisien itu gimana? Sumber daya manusianya kompeten. Oke, efisiennya di mana? Efisien itu sedikit. Nah, dengan dia kompeten, maka dia mengerti cara melakukan pekerjaan yang efisien. Tapi gemuk kan banyak. Dalam keadaan gemuk. Gemuk itu nggak apa-apa. Karena yang dihadapi persoalannya gemuk. Oke, jadi orangnya banyak nggak apa-apa, gemuk. Tapi kerjanya efisien. Oh, kerjanya efisien. Ya kan? Coba, ya. Gitu kan? Oke. Bener nggak? Maka dipilihlah orang-orang yang memang bisa bekerja, tidak seperti yang kabinet ini. Berarti ya kabinetnya kan? Pak Jokowi nggak efisien? Lah, enggak lah, orang cuma ngumpulin duitnya 35 miliar US dollar 10 tahun. Oke. Cadangan devisanya, kalah sama SBY. SBY 70 miliar US dollar cadangan devisanya. Ya kan? Loh, ini data, Bang. Iya, satu data. Data, Bang. Tapi kan nanti keberlanjutan gimana? Ya makanya dipilihlah yang pinter-pinter, yang punya bisa kerja, yang efisien. Jangan katanya hilirisasi meningkatkan 15 kali lipat pendapatan negara, ternyata cadangan devisa kita, Mas Ciko, ya ini tanggung jawab loh PDI loh. 10 tahun tuh Jokowi cuma 35 miliar ngumpulinya. Gitu. Ya, Bu Mega dari minus meninggalkan SBY itu 36 miliar US dollar. Ini saya bicara data. Berapa tahun padahal jadi presiden ya, Bu ya? SBY 10 tahun meninggalkan kepada Jokowi 107 miliar US dollar. Terus? Sekarang cuma 141. Jadi cuma 35 Nah, miliar US dollar, Bang, 10 tahun. Artinya Jadi harus ada perubahan dong, bukan keberlanjutan. Iya. Oke. Makanya ada perubahan orang-orangnya, Bang. Oke, Ya tapi kan? visinya tetap. Visinya tetap, tapi orang-orangnya. Lu gila lu, uangnya cuma 35 miliar US dollar, Bang. Gimana orang-orangnya berubah tapi visinya keberlanjutan? Thailand tau nggak? Ya, Cuman dagangan singkong, gula, sama turis, cadangan devisanya 224 miliar US dollar. Come on, you orang ekonomi, pikirkan. Oke. Ya benar nggak? Coba browsing. Jadi sebentar, kalau dengan kabinet gemuk tapi efisien ini kan banyak yang mengatakan ini hanya ya gemuk ya cuman bagi-bagi kursi aja. Enggak sama lah, partai-partai karena pendukung. kan gini. Ini semua kabinetnya Pak Prabowo Bukan, nanti isinya ini kan semua orang banyak parpol. persoalan nih. Misalnya tadi gizi, makan gratis, ya kan? Ini kan harus disiapkan nih. Bahan pangan, ya kan? Gemuk dong anggarannya, bengkak dong. Gak apa-apa, Badan yang gizi, penting kan badannya rakyatnya banyak. maju. Jadi gizinya bagus, daripada ini obral-obralan duit, infrastruktur gila-gilaan, ya kan? Sampai jual surat utang ke BI sampai 4.000 triliun, hasilnya nggak ada. Gitu loh. Ya kan? Nah ini yang harus kita dibuat oleh Prabowo ke depan gitu loh. Berat Prabowo ini melanjutkan tugasnya Jokowi, makanya harus di-reshuffle dari sekarang. Biar menempatkan orang-orang yang memang kompeten. Gitu loh. 10 tahun loh, 35 miliar US dollar. Come on gitu loh. ya tahu artinya menurut Prabowo kabinetnya Jokowi itu buruk. Lah ya iya dong, Bang. Iya. Bener nggak? Iya. Makanya harus Ya, di-reshuffle. Prabowo kan pikiran Prabowo buruk karena itu taruh orang-orang saya. Lah iya, Bang. Ya udah. Bener. Bocor kemana itu loh 30 Ya, ya kan? artinya Prabowo mengevaluasi buruk karena itu tidak boleh dilanjutkan. Kan Lah begitu. iya makanya Tapi harus visinya reshuffle. keberlanjutan. Justru itu. Iya Gimana kan? tuh? Ya udah kepalang kan harus melanjutkan utangnya, harus dibayar, masa kita nggak lanjutin. Tapi bagaimana jalannya pemerintahan menurut Bang Rocky kalau misalnya dengan kabinet gemuk tadi tapi efisien? Saya nggak bisa membayangkan tuh kabinet gemuk tapi efisien.
Yo, kalau kamu aja yang setiap kali bergaul dengan isu itu tidak bisa, apalagi saya. Ya kan. Bayangkan. Coba dibayangkan gimana Bang Rocky? Apa kabinet gemuk tapi efisien tuh gimana? Iya, apa poinnya di situ tuh? Kan itu yang kepleset aja tadi Arief itu kan. Maka dia langsungkan itu argumennya tuh. Oke. Ya di mana-mana itu efisien itu kalau kualitasnya ada tuh. Dan kualitas itu diukurkan melalui prestasi di awal, bukan prestasi di akhir. Kan yang di akhir itu kan banyak variabel masuk. Oke. Selama proses pembuatan kebijakan itu. Ya, jadi karena itu saya bilang tadi, yang mau di-attack apa? Kemiskinan. Ya. Karena kalau kemiskinan maka mesti diganti Menteri Hukamnya tuh. Gitu logikanya. Ya harusnya Menteri Ekonomi dong. Ya gitu lah. Oke. Itu hal yang simpel aja kan. Ada lag di dalam komunikasi. Ya oke, diganti apa namanya juru bicaranya tuh. Tapi dibikinin portofolio baru tuh. Khusus untuk si juru bicara tuh. Ya. Ya udah lihat aja nanti kan. Artinya kita mau tunggu dalam 1 minggu ini komunikasinya jadi bagus apa enggak tuh. Oke, dengan pembentukan itu ya. Oke. Masalahnya kontennya apa yang mau dikomunikasikan. Wong semuanya buruk. Oke. Bang Kodari, Anda melihatnya bagaimana? Ya kalau tema pada hari ini temanya tema transisi buat saya ya. Jadi kalau misalnya tapi dengan Bang Rocky mengatakan tadi, ini kalau ada masalah ekonomi di attack dong, ganti Menteri Ekonominya. Kembali tema besarnya apa? Tema besar pada hari ini dengan 2 bulan menuju transisi pemerintahan, tema besarnya adalah transisi. Jadi soal kemudian apakah kemudian besar kemudian efisien itu saya nggak berpretensi menjadi jubirnya Arief Puyono ya. Tapi buat saya satu hal bahwa Pak Prabowo itu buat Pak Prabowo kalau kita mencoba membaca beliau, buat beliau itu persatuan itu penting, itu syarat dasar. Untuk bisa melakukan pembangunan. Karena kalau tidak ada persatuan, tidak ada koalisi besar, maka kemudian akan sulit melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dan saya kira itu cukup realistis untuk sebuah sistem pemerintahan dengan sistem presidensial multipartai seperti kita. Maka yang namanya kebijakan itu, sebagus apapun di atas kertas, ketika dia mau diimplementasikan, dia harus mendapatkan dukungan dari parlemen, dapat dukungan dari partai politik, dan ya itu membutuhkan sebuah kesatuan besar. Kalau istilah saya armada lah ya, ada kapal besar, ada kapal sedang, ada kapal kecil, ya ada sekoci, tapi dia bergerak dalam satu komando yang disebut sebagai armada. Nah, armada itu yang akan dibangun oleh Pak Prabowo. Orang-orang yang akan dipilih, ya kita harus realistis lah, bahwa pada hari ini seberapapun idealnya yang diinginkan oleh Arief, ya memang nanti akan datang dari 2 sumber. Realitas, ya saya kan pendekatannya ada realisme politik. Satu yang memang Pak Prabowo sendiri, terutama yang beliau bisa tentu tunjuk adalah dari internal Partai Gerindra, tetapi juga dari partai-partai koalisi ya akan ada orang-orang yang akan keluar dari kantong ketua umum, dari Golkar ketua Golkar, dari PAN ketua PAN. Ya yang bisa disampaikan oleh Pak Prabowo adalah harapan bahwa yang diberikan itu adalah orang terbaik. Gitu. Titipannya Pak Jokowi soal nanti bisa diakomodasi nggak? Semua apakah betul-betul baik atau tidak, itu kan pembuktiannya post factum. Ya, betul. Titipannya Dan Mas Gibran, siapapun yang akan menjadi presiden dalam konteks Indonesia akan dihadapkan pada situasi seperti itu, karena itulah sistem politik yang kita miliki pada hari ini. Dan pada titik itulah saya mengatakan memang tema besar dari reshuffle kali ini adalah tema transisi. Saya nggak berpretensi mengatakan ini untuk meng-attack masalah gitu loh. Jadi kalau misalnya Bang Rocky meng-attack masalah, beliau salah baca situasi dan kondisi gitu loh. Iya. Karena beliau menggunakan kacamata yang salah untuk situasi yang sudah sangat-sangat berbeda gitu. Ya artinya nggak ada kemiskinan, artinya daya beli baik-baik aja. Oh nggak juga. Bukan berarti kalau tidak di-attack masalah itu tidak ada. Apalagi ini persoalan perennial ya, persoalan-persoalan yang tidak yang selalu muncul dan ya memang membutuhkan waktu panjang untuk menyelesaikan. Tapi pada hari ini ketika kita bicara soal reshuffle, kacamata kita adalah kacamata transisi. Dan di situ Bung Rocky Gerung meleset dengan sangat jauh. Oke, Bang Ciko. Sebelum saya ke Mbak Grace ya, Bang Ciko, bahwa dengan kabinet gemuk ini 7 partai udah masuk nih ke Kim Plus. Tinggal PDI Perjuangan sendirian. Nah ini tapi masih ada peluang ya. Kang Mas Poyu ya, karena hubungannya Pak Prabowo dengan Bu Mega tuh baik begitu, bahkan hubungannya lebih baik dibandingin hubungannya lebih lama antara Pak Prabowo dengan Bu Mega dibandingin Pak Jokowi dengan Pak Prabowo.
Itu nggak bisa dibantah. Memang hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo it goes back a long way ya. Terus? Jadi artinya bahkan di masa Orde Baru juga udah pernah saling kenal gitu ya. Tapi pada prinsipnya gini, bagi PDI Perjuangan yang utama adalah visi misi kami adalah untuk mempertahankan bagaimana Indonesia menjadi negara demokrasi yang sehat. Ya, salah satu syarat dari demokrasi yang sehat itu adalah keberadaan partai yang di luar pemerintahan. Jadi ya, kalau ditawarin masuk ke kabinet gemuknya itu gimana? Kita belum mengambil keputusan. Tapi kalau kita melihat bahwa hampir semua parpol sudah ada di sana, rasa-rasanya yang tepat adalah kita berada di luar pemerintahan. Jadi nggak mau bergabung ke kabinet gemuk itu tadi, menghadapi persoalan yang gemuk tadi? Enggak, kita lebih berpikir begini. Menghadapi persoalan yang gemuk itu, tetapi kita kan sudah punya konsensus. Kita sudah sepakat bahwa negara ini adalah sebuah negara demokrasi ya. Bukan demokrasi seperti Democratic Republic of Korea misalnya. Itu kan Korea Utara ya menyebut dirinya juga demokratik. RRT misalnya juga menyebut dirinya demokratik, tapi tidak substansial. Tapi kita bicara soal demokrasi yang substansial, artinya memang harus ada checks and balances dari partai politik untuk berada di luar. Berpengaruh ya, cuma sendiri aja ya? Oh sangat berpengaruh. Ya? Gini loh, kita harus menghargai masyarakat, kita harus menghargai aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat itu harus ada kanalnya, harus ada channelnya. Channelnya itu harus jelas, itu partai politik. Karena kalau tidak diambil oleh peran itu oleh partai politik, akan timbul kejalanan. Kita lihat apa yang terjadi di Amerika Serikat sekarang, karena dua partai politik besar itu punya agenda yang sama terkait, let's say Israel misalnya. Mereka semua pro Israel, sedangkan masyarakatnya ada yang pro Palestina, pro Palestina, akhirnya tidak bisa terwakili. Mereka turun ke jalan, bakar-bakaran. Itu yang kita tidak mau. Justru keberadaan PDI Perjuangan untuk menjaga pemerintahan ini akan lebih smooth dan lebih stabil ke depannya. Nah, sahabatnya Pak Bu Mega dan Pak Prabowo, justru bukan berarti mereka akan lebih jauh daripada yang lain. Justru mereka bisa aja lebih dekat, tapi tetap PDI berada di luar pemerintahan dan tetap bekerja bersama-sama, bahu-membahu membangun demokrasi yang sehat. Baik, Mbak Grace terakhir singkat sebelum saya mau break ya. Tadi dikatakan bahwa ya kabinetnya Pak Jokowi ini banyak yang harus diperbaiki lah. Saya nggak mengutip kata-katanya Mas Poyu tuh kurang bagus ya? Kurang bagus. Kurang bagus. Hasilnya gitu. Nggak produktif gitu. Makanya harus diganti oleh Pak Prabowo gitu. Kan fakta bicaranya. Oke, Grace. Setiap presiden, setiap leadership itu kan punya tantangan dan keberhasilannya masing-masing. Di eranya Pak kita ingat ada booming harga komoditas. Jadi luar biasa sekali pemasukan negara ketika itu karena booming harga komoditas. Di eranya Pak SBY juga banyak pencapaian-pencapaian dan kita apresiasi pencapaian beliau. Kemudian di eranya Pak Jokowi dimulailah hilirisasi. Jangan lupa juga ada pandemi COVID di mana dengan kebijakan beliau yang rem dan gas itu berhasil membawa kita keluar dari pandemi tanpa ada rusuh ke pembangunan atau pertumbuhan ekonomi kita tergolong baik bahkan di antara negara-negara dunia. Pak Jokowi selesai 10 tahun saat ini angka kemiskinan dan pengangguran terendah. Beliau juga pernah mencatatkan devisa itu tertinggi sepanjang sejarah hilirisasi. Jadi saya pikir Mas Arief, setiap presiden itu punya pencapaiannya masing-masing. Kita ini mengapresiasi setiap tantangan dan setiap pencapaian. Tetapi semua kerja-kerja itu ada visi yang bersama-sama disepakati oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, yaitu kelanjutan. Dan dengan semangat itu dan untuk kerja yang lebih baik, makanya diadakanlah sinkronisasi sedini mungkin, agar yang lebih baik dilanjutkan. Yang untung masyarakat Indonesia karena saya rasa tidak ada transisi smooth transisi hari ini antara Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Oke, kita lihat berapa lama smoothnya ya. Nanti kita akan tanya dengan para mahasiswa bagaimana mereka melihat reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Pak Jokowi 2 bulan jelang masa berakhir jabatannya. Apakah ini sesuatu yang masuk akal atau ini ya hanya agenda politis saja. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.